narasumber, Kang Adi dan rekan-rekan, dan yang saya hormati rekan saya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Yedi Siga dan Mukilsa, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kegiatan ini lahir dari hasil diskusi kita dengan teman-teman setelah memperjuangkan Gambang Kromong ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi setelah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional yang berasal dari kota Tangerang, kita kemudian menyusun rencana upaya pelestariannya. Sebab apa artinya warisan itu ditetapkan kalau nggak dilestarikan? Gitu. Bahkan belakangan ini dari Dirjen Kebudayaan memberikan warning ya bagi pemerintah daerah yang mengusulkan WPTB dan ditetapkan, kemudian tidak ada upaya pelestarian, maka akan dicabut kembali keputusan WPTB-nya. Nah, akhirnya muncullah kegiatan ini ya. Karena hampir ada 6 sudah. Kota Tangerang itu satu-satunya kabupaten kota se-Banten yang paling banyak warisannya ditetapkan sebagai warisan nasional. Kabupaten kota lain katanya ingin pengen diajarin bagaimana kok bisa Kota Tangerang setiap tahun kalau ngusulin pasti ditetapkan. Nah itu. Nah, jadi kegiatan seniman masuk sekolah yang isinya adalah Gambang Kromong Goes to School ini salah satu upaya kita untuk melestarikan Gambang Kromong di Kota Tangerang. Kemudian di samping Gambang Kromong itu ada lagi yang sudah ditetapkan itu ada silat besi namanya. Silat besi, bukan beksi, besi. Oh, besi. Ya, besi. Oh, besi. Jadi kalau beksi itu punya DKI, kalau ada K-nya itu punya DKI. Kalau Kota Tangerang itu tanpa K, ini besi. Sudah ditetapkan. Kemudian ada lagi ritus yang sudah ditetapkan juga, pehcun, festival pehcun. Itu festival yang diadakan setiap tahun oleh saudara kita yang beretnis Cina Beteng. Kemudian ada kuliner laksa yang baru ditetapkan, laksa, kemudian bacang, ditetapkan itu. Baca, iya. Kemudian apa namanya? Cokek, iya. Tari cokek. Nah, kita memang selaku pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata punya tanggung jawab untuk melestarikan. Dan kami berpikir bahwa pelestarian itu yang paling ideal dan yang itu kepada generasi muda. Nah, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa. Karena ini yang nanti akan melanjutkan pelestarian dari kesenian Gambang Kromong. Kemudian ada
beberapa sekolah memang yang kita tunjuk ya, kita jadikan sebagai pilot project untuk pelestarian Gampang Kromong. Ini di anggaran perubahan ini memang kita tunjuk SMP 6 dan SMP 32 karena kita sudah sering bekerja sama meminta teman-teman dari siswi ya 32 untuk tampil mengisi acara baik yang di kota maupun di Jakarta Barat. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nih yang merawat siap beli alat misalnya warisan ini. Udah dipesan. Selama dirawat dia akan tetap ada. Tapi kalau nggak Kromong, dirawat dia akan hilang. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Emma yang sudah memfasilitasi tempat untuk kegiatan ini, dan mungkin di tahun depan akan lebih banyak sekolah-sekolah yang kita akan kunjungi dan kita akan kasih tahu ini loh Kota Tangerang ini, kesenian Kota Tangerang ini. Karena kita juga pernah ditantang untuk mengadakan namanya kegiatan Festival Gampang Kromong. Tapi kita belum realisasikan karena memang kita butuh persiapan, butuh SDM-nya, kemudian SDM dari Gampang Kromong itu sendiri. Kemudian Ibu Emma di sini ada sanggar nggak? Sanggar yang memang ada sanggarnya nggak di sekolah ini? Punya pun Sahwaita. Punya. Nah ini kemarin waktu di SMP 6 ketika saya bicara dengan kepala sekolah, Pak Rijal dan saya dan kepala sekolah, itu kalau punya sanggar, monggo katanya usulin aja butuh alat kesenian apa. Sanggar ya Bu ya? Iya, bukan sekolah kalau bukan SMP, sanggar ya. Jadi sanggar sekolah kan yang kan ke dinas pendidikan gitu. Kasih nama doang. Ya gitu, jadi sanggar. Kalau ada sanggar dia ada strukturnya, nanti usulannya apa? Iya. Umpama butuh alat gambar promo, katanya bikin proposal. Serius nih? Iya. Nggak main-main ini. Bikin proposal, nanti kita perjuangkan dengan dewan. Karena ini kebutuhan. Jadi bukan strukturnya bukan guru, jadi emang sanggar yang mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan memang Bu, kalau berbicara sekolah gitu, apalagi FLS itu selalu ada musik tradisi ya. Nah, emang agak sedikit bingung juga nanti kalau kita mau apa kan, karena nanti tingkat nasional itu kan membawakan daerahnya masing-masing seperti itu. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang musik Gampang Kromong. Jadi kalau lihat Kota Tangerang sih memang beragam ya. Seperti kemarin sebelah sininya yang Cisadane sebelah sini yang dekat ke Jakarta itu memang masih ada pengaruhnya budaya orang Betawi. Tapi begitu Cisadane sana udah pasti Banten Sunda karena memang jujur Betawi itu dikelilingi oleh masyarakat orang Sunda gitu ya. Kalau berbicara Betawi itu sendiri ya, udah wilayah Betawi itu dimulai dari Kerawang, sebagian Kerawang sampai Bekasi ke Jakarta bahkan sampai ke Tangerang. Ini kalau wilayah saya berbicara tentang Betawi. Nah, ada lagi nanti yang sampai ke Bogor. Makanya orang Betawi ada beragam, ada Betawi tengah, ada Betawi pinggir, ada Betawi orak. Nah ini yang unik itu Betawi daerah-daerah sini nih, gitu loh. Ngomongnya dibilang Sunda. Kayak Sunda bukan, gitu. Ya
Betawi Ya, juga emang dekat. aneh gitu. Ya itulah, karena unik, jadi unik gitu ya, beragam betul. Nah makanya Betawi itu karena dibatasi oleh administrasi ya, kayak di Bekasi, Jawa Barat, di sini masih sekarang Banten masuknya, nah di Jakarta juga ada juga yang di Jawa Barat lagi, di Bogor, di Depok gitu ya. Itu banyak tersebar. Artinya untuk otomatis secara nggak langsung kebudayaan itu juga akan ke bawah di mana orang-orang Betawi itu berada. Ya, bahkan kalau guru saya bilang gitu loh, itu ada sejarahnya bahwa orang Betawi, orang Jawa, orang Cina itu adalah saudara. Ya, saudara dari mana itu saya ada cerita di Lenong Dennis, ada namanya cerita Udrayaka gitu. Ini sedikit aja, hanya pembuka saja, bahwa di situ ada orang Betawi bersaudaraan dengan orang-orang Cina dan orang Jawa. Nah itu ada di cerita Udrayaka di Lenong Dennis itu ada. Ya. Jadi kalau kita lihat juga di Tangerang ini gitu loh. Tadi berbicara dengan Gambang Kromong, di sini paling laku. Ya, cokek sendiri Pak di Jakarta saya udah jarang sekali Pak cokek gitu. Ya, cokek itu memang yang artinya yang sekarang lebih dominan adalah wilayah Tangerang. Ya, makanya ada Cina Benteng kan. Cina Benteng itu paling hobi dia. Ya, mau nggak mau yang kita yang orang Betawi katakan bukan keturunan dari Tionghoa juga mau nggak mau itu karena memang udah wilayah dan kebudayaan juga kesenian Gambang Kromong itu juga nanti lahir dari akulturasi budaya. Oke, itu hanya sekelumit tentang saya. Kadang-kadang orang bilang Betawi yang mana gitu. Nah, itu. Jadi ada Betawi sana ora gitu. Nah, di sini kalau di sini bilangnya Betawi, maksudnya kalau saya gugur pinggir gitu, gitu. Di sini. Kalau yang tengah itu Bu, kemana gitu lah. Nah, ada itu berarti itu yang Melayu. Ada juga di pasar Minggu kemana gitu. Ada Melayu gitu. Bukan Nah kalau di sini, enak biasa. Nah, itu yang paling unik gitu. Saya kalau segini jadi ingatnya itu. Ih, dewek mau kemana gitu kan. Nah itu. Ya, itu unik gitu. Nah, makanya nanti ya mungkin melalui terima kasih banget Dinas Kebudayaan dan Pariwisata udah masuk ke ranah pendidikan nih. Ya, betul Pak, ini benar sekali gitu. Kalau masuk ke sanggar, aduh, saya mohon maaf. Kalau ke sanggar itu kalau berbicara regenerasi itu lama. Tapi kalau masuk ke sekolah yang sekarang katakan kelas berapa? 8 atau 9, habis nanti kelas 7 ada lagi, terus gak bakal putus selama program itu masih ada. Ya saya berharap juga ini juga jadi masukan juga buat mungkin dinas yang terkait gitu loh. Kalau sekarang judulnya seniman masuk sekolah gitu ya, mungkin nanti besok ada lagi program yang mungkin adik-adik yang untuk kunjungan ke destinasi yang ada di Tangerang. Saya Gambang Kromong, ya, sepelakatan musik Gambang Kromong. Nah ini apa sih Gambang Kromong itu? Nah, ya, jadi Gambang Kromong itu kesenian tradisional musik Betawi, musik ya, musik. Nah, namanya diambil dari dua buah instrumen, jadi ya gambang dan kromong, ya, itu Bu. Alat musiknya gambang, jadi gambang yang kayu, kromong yang kalau di Sunda bilangnya bonang atau ya Jawa Tengah juga bonang, di Sumatera Barat itu kalempong, ya bentuknya sama tapi mungkin ukurannya yang berbeda. Ya jadi kalau berarti Gambang Kromong itu adalah sekumpulan alat musik, ya alat musik. Ya, karena mahasiswa nanya saya juga kenapa sih dinamakan Gambang Kromong gitu. Ya kalau kita analisis secara kalau saya hanya menganalisis kenapa sih Gambang Kromong, artinya apa?
Gambang dan kromong itu adalah motor penggerak utamanya dari musik gambang kromong itu gambang dan kromong. Ya, maka nanti siap-siap aja yang pembagian buat musik gambang dan yang kromong, yang smart bener deh. Unsur antara Cina dan pribumi, ya. Terletak di mana unsur Cinanya itu? Ada di alat geseknya, ada kokayan, ada tejan, ada sukong, ada lagi dulu ada 6, ya, ada samyan, ada jihian gitu ya. Nah itu, baru yang yang banyak di sini yang dengan pribumi itu ya gendang, kromong itu sendiri, terus gong itu memang sudah di Pulau Jawa ini memang sudah ada gitu kan, ya. Terus, ini sejarahnya nih. Ini sejarah sedikit sejarah dalam buku Peranakan Tionghoa di Nusantara, kalau nggak salah ini cetakan yang tahun 1949 ini gitu ya. Bahwa orang Tionghoa di Teluk Naga itu memang ya diperkirakan abad 15 dan 16. Ya, saya membaca di buku tentang kedatangan orang-orang Tionghoa itu pada tahun 1696. Itu kapan sih keberadaan gambang kromong itu ada? Ya, kalau tadi dari sekitar abad 15-16 itu sebelum ada, tapi belum berbentuk seperti sekarang. Ya, musik gambang kromong itu berawal dari musik yang sifatnya keagamaan. Ya, kalau belajar nanti musik sama. Orkestra itu dari awal dari gereja, piano itu, ya, namanya musik chamber, akhirnya jadi orkestra. Gambang kromong pun sama. Gambang kromong sama, dia berupa musik untuk ke acara keagamaan. Contohnya, ya, di Tangerang masih ada tuh Ciotau, ya, Ciotau acara pernikahan orang Cina, namanya Ciotau. Ya, itu juga sebagai warisan itu, ya, karena kebetulan skripsi saya dulu masalah Ciotau Pak, jadi tahu, dan saya ke Ciben ininya. Ya, jadi awalnya dari situ, ya, disukai orang ini masih berbentuk mungkin. Baru sekitar di tahun 1740. Ya, 1740 itu terjadi huru hara. Ya mohon maaf kalau dibaca sejarah itu pembantaian orang-orang Cina yang ada di Sunda Kelapa itu, ya, hampir 10.000 orang. Itu tepatnya di Museum Sejarah Jakarta itu. Ya, itu banyak hal. Pada saat itu musik gambang kromong sudah ada, tapi tidak berbentuk, belum berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Karena terjadinya peperangan itu, akhirnya kan pada yang menyebar. Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang sini. Makanya orang-orang Tionghoa itu banyak sekali. Baru pada tahun 1880 nama gambang kromong itu sudah ada. Ya, berarti kurang lebih sekitar 140 tahun terjadi pembaruan itu, terciptanya musik gambang kromong. Atas siapa? Itu atas Backmaster karena waktu di Sunda Kelapa, ya, Jakarta gitu ya. Dan Tuan Tanah Tang Wan Wei, tetap aja Cina juga yang punya, karena yang rata-rata yang kayak gitu tuh yang punya modal gitu loh. Ya. Ini kan banyak sekali alat-alat musik yang muncul seperti piano dan biola. Dan gambang kromong ini kan juga jarang kan diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana cara memperkenalkan alat musik tradisional ini kepada anak-anak muda zaman sekarang? Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus cara memperkenalkan. Ini makanya berterima kasih nih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dengan adanya program Seniman Masuk Sekolah. Artinya kan itu sudah mempublikasikan untuk memperkenalkan, oh ini musik gambang kromong. Ya, banyak lagi. Pemerintah daerah itu tidak akan
tidak akan bosan memikirkan di mana nih, apalagi sekarang sudah jadi aset otomatis. Yang namanya aset harus dipelihara. Terus yang kedua, nah kamu sebagai yang katanya sekarang disebut masyarakat milenial, gitu kan? Nah, kira-kira kalau saya tanya balik, kamu suka atau enggak sih musik Gambang Kromong? Hah? Ayo. Kan Ibu tadi Miss Emma bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dari kenapa pemerintah sekarang masuknya di sekolah SMP sejak dini diperkenalkan supaya apa? Oh begini ya, ya kan? Kalian belum main, tak kalau main masih penasaran. Ya, artinya banyak justru sudah yang dilakukan oleh pemerintah dan kita seniman-seniman juga banyak yang berbuat sesuatu. Contohnya sekarang bisa dilihat di YouTube gitu ya, di YouTube yang musik Gambang Kromong tadi sih seperti ini, yang modern seperti ini. Sekarang itu sudah zamannya digital, jadi masih banyak. Ya salah satunya saya sudah berbuat sesuatu yang tadinya judulnya yang ini ya kita buat judulnya sesuai dengan perkembangan sekarang. Artinya untuk sosialisasi itu ya kalian juga harus belajar banyak juga tentang digital gitu. Informasi di mana? Oh di YouTube bisa dilihat, di Google bisa dilihat. Kalau sekarang enak, kalau dulu saya paranin. Kalau sekarang tinggal buka itu, wah ada musik Gambang Kromong kayak apa? Nggak tahu, baca dulu. Ya paling enak sekarang belajar. Ya kamu bisa satu lagu satu kali pertemuan dengan sekian jam bisa itu udah top. Saya dulu belajar satu lagu itu 1 minggu belajarnya tiap malam satu lagu. Ya. Waalaikumsalam. Aku Jidan Rumi dari kelas 85. Aku mau nanya, untuk sekarang, untuk saat ini biasanya Gambang Kromong dimainkan saat ada acara apa? Oke. Berarti kan kapan proses sadarnya datang nggak? Itu lihat di proses sadarnya ada musik Gambang Kromong. Artinya perayaan, ya apalagi orang hajatan mau nyunatin, mau ngawinin, itu biasanya makan Gambang Kromong bisa. Atau acara apa kayak kemarin, festival Cisadane, oh ada musik Gambang Kromong bisa main juga. Atau juga acara-acara peresmian. Nih peresmian apa di sini? Mau peresmian gedung atau apa ada musik Gambang Kromongnya itu bisa. Artinya selain yang yang sifatnya satu hari itu orang hajatan bisa, atau hanya di acara seremonial acara kayak penyambutan gubernur atau penyambutan wali kota dan sebagainya, itu musik Gambang Kromong bisa ditampilkan seperti itu. Kayak kamu nanti ada pensi, nah bisa ditampilkan tuh. Ada lagi? Nama saya Alhamdulillah Wicaksono dari kelas 95. Saya ingin bertanya Pak, apa peran atau usaha masyarakat lokal dalam mengembangkan dan melestarikan alat musik Gambang Kromong ini? Terima kasih. Oke. Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah nih, kalau kita udah memberikan nih. Nah sekarang peranan kita apa ya? Mau nggak mau kan peran kita juga harus mensupport. Paling tidak, kita harus belajar. Yang namanya siswa harus belajar, Udah. Perkara perkara nanti mau ngapain itu kadang-kadang nggak kepikir. Jujur sama saya aja nggak kepikir. Ya. Dulu saya belajar Gambang Kromong, belajar aja sih nggak kepikir nanti mau jadi apa, nggak kepikir. Tapi dengan belajar musik Gambang Kromong, alhamdulillah 20 negara sudah saya kunjungi. Nggak nyombong. Benar, saya nggak nyombong. Yang terdekat itu kemarin di bulan Artinya apa? Bahwa musik ini universal. Ya, ini kan kebudayaan Betawi atau katakanlah sekarang jadi WBTP-nya Kota Tangerang. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Ini gimana? Enggak, soalnya ada yang ngantuk. Sengaja saya soalnya ada yang ngantuk di belakang. Ya dari kalimat itu. Nah inilah kata-kata nih anak-anak sekarang gitu. Ada istilah-istilah itu tidak mengerti maknanya apa. Ya, selama kamu masih warga Tangerang, kota Tangerang, mau Jawa, mau Sunda, mau Betawi, mau Cina atau Tionghoa, wajib hukumnya ya harus mengetahui kebudayaannya sendiri. Ketika masuk SMK 57 itu ada jurusan baru namanya jurusan karawitan. Nah, kalian juga nggak tahu kan karawitan itu apa ya? Nggak tahu kan? Nah, jadi jurusan karawitan itu seperti main-main gamelan lah gitu. Garis besarnya seperti main alat musik tradisional. Nah, sampai-sampai pas saya baru masuk sekolah Bu, itu saya dikatain jurusan lain gitu. Lu mau ngapain lu? Mau masuk jurusan karawitan? Mau jadi topeng monyet? Ya kan gitu sampai dikatain kayak gitu. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang saya jadi tukangnya. Enggak. Nah, mungkin teman-teman di sini ya, kenapa sih sosialisasinya gampang kromo? Nah, sekedar motivasi. Ini teman-teman seniman di sini, ini belajar gampang kromo itu bahkan sampai keliling dunia loh. Dibiayai oleh pemerintah. Mereka alat seperti ini nih. Mungkin teman-teman dari melihat bentuk fisiknya mungkin ini apa ya alat ya? Kayak yang kesannya kuno gitu ya. Tapi di balik manfaat itu kalian tidak hanya bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen juga, dosen musik tradisional. Terus bisa juga buka les gampang kromo. Syukur-syukur nanti dari sini ada yang masuk sanggar SMP 32 meregenerasi anak-anaknya dan punya alat bisa belajar gitu ya. Dan syukur-syukur misalkan ada kegiatan sekolah bisa ditampilkan atau kegiatan-kegiatan dinas pun bisa berkontribusi gitu. Mungkin seperti itu sih. Terus saya lebih mengenali ada alat musik apa aja sih di Gampang Kromo. Nah, ini salah satu lagu Gampang Kromo ya. Yang pertama, nah jangan sampai teman-teman, nah ini ada videonya juga ya. Contoh, nah ini Pak Andi nih beserta grup. Nah ini teman-temannya di belakang ada Bang Agus dan Vino. Nah ini Gampang Kromo sudah berkolaborasi dengan alat musik tradisional dan modern. Jadi tampilan tuh nggak hanya kayak gini, jadi bisa dimasukkan seperti keyboard. Yang bisa main keyboard nanti bisa juga ikut main, yang bisa main bass, main alat musik kesenian Gampang Kromo tuh alatnya apa aja sih? Nggak tahu. Yang gue main itu dipukulin sama bulat-bulat. Jangan sampai kayak gitu. Nah, yang pertama nih ada yang gede ini, mungkin teman-teman udah pernah tahu ya. Apa namanya? Ya, gong. Ini gong terdiri dari 2 instrumen ya. Ini ada gong ini, gong ya. Terus yang sebelah kirinya kempul. Apa namanya tadi? Kempul. Yang sebelah kiri kecil? Nah, yang sebelah kanan? Oke. Terus yang di bawah ini ada apa ini namanya? Ini alat musik kecil tapi alat musik ini kecil tapi sepele juga loh. Kalau mainnya berantakan hancur semua. Ini namanya kecrek. Ya, kecrek. Oke, nanti jangan sampai begitu pulang nggak tahu ya. Ini tadi saya mainin alat musik itu pokoknya yang kecil. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Kecrek. Ya. Terus ini ada gendang ya. Gendang nanti ada Bang Milo dan Bang Agus yang mengajarkan juga. Nah, ini gendang terdiri dari 3 bagian ya. Bisa diangkat. Boleh. Ini gendang kecil ya. Ada 2 di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini kalau dipukul biasanya bunyinya ada pak. Nanti mungkin setelah ini kita akan teman-teman gak sabar kan ingin praktek ngerasain main Gampang Kromo itu kayak gimana setelah ini. Terus ada tung nih. Terus yang ini ada gendang gede. Nah, ada 2. Ini namanya apa keseluruhannya? Gendang. Gendang ya. Oke. Sampai sini paham? Oke.
Lanjut ya. Ini ada Ningnang yang kecil. Ningnong. Ya. Ningnong ini kecil ini. Ini juga nih alat kecil kayak gini juga kalau mainnya berantakan temponya juga hancur. Nah, lanjut. Di sini juga ada kemor ya. Ya, kecil lah. Sudah kemor. Nah, lalu ada dua instrumen di sini, yaitu ada gambang. Gambang yang mana? Yang kayu ya. Keromong yang bulat-bulat ya, buat keromong disebut, jangan yang bulat-bulat. Terus, nah ini keromong ini ada 10 pencon ya. Ya, ini keromong. Nah, terus satu lagi. Ini nih yang paling dominan ya. Ini mungkin teman-teman sering salah sebut. Ini tuh ada 3 jenis alat musik ya. Yang pertama ini kong ahyan, tehyan, dan supong. Kong ahyan, tehyan, dan supong. Nah, kalau kong ahyan ini batoknya itu kecil. Jadi ya, kenapa kecil? Terus menghasilkan suara yang high gitu, kayak melengking tinggi lah. Nah, sebaliknya tehyan yang kedua itu dengan batok ukuran sedang, jadi agak-agak middle suaranya. Nah, yang terakhir ada supong itu yang paling gede. Nah, jadi teman-teman yang paling sering dimainkan dalam kesenian gambang kromong itu yang paling bertahan itu sebenarnya alat musik kong ahyan, tapi orang lebih populer menyebutnya tehyan. Ya, tehyan. Ya, ini bohongan nih. Mungkin kata tehyan itu lebih gampang disebut ya, lebih gampang diingat. Di orang lebih populer menyebutnya tehyan, padahal kong ahyan gitu. Nah, kong ahyan ini terdiri dari 2 senar, ada senar 1 dan senar 2 ya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada batok kelapa di bawahnya nih, sebagai resonator ya, sumber bunyinya. Lalu ada bodi. Ini ada bodi dari atas sampai bawah. Lalu ada steman juga ya. Ada 2 ini nih, steman senar 1 dan senar 2. Lalu pakai senar gitar ya. Senar gitar. Nah, yang ketiga adalah penggesek. Ya, gesekan. Si gesekannya ini ada di tengah. Jadi nggak bisa dicopot. Dicopotnya harus dari pinggir. Jadi memang menyatu. Nah, ini adalah salah satu alat musik yang mirip dengan alat musik Cina. Ya, kalau dibilang alat musik kong ahyan ini alat dari Cina, itu salah besar. Ya, saya tahun 2005 ke Beijing itu nyari tehyan kong ahyan nggak ada. Yang ada di sana erhu. Jadi kalau dibilang ini asli memang buatan sini. Ya. Kalau dia bilang, oh berarti ini musik Cina, bukan, salah. Ini adalah asli buatan sini, hanya mirip menyerupai alat gesek yang ada dari Cina, yaitu erhu. Seperti itu. Nah, mungkin kalau tangan nadanya sama atau cara memegangnya sama, iya. Tapi bentuknya pun beda. Ya ini kalau dibunyiin suaranya makanan orang Cina ini gitu. Mie ayam tom sembah pau cacai. Nah, itu, ya kan? Pertanyaannya, apakah bisa memainkan lagu-lagu barat ya? Bisa. Kita coba ya. Ya. Mungkin teman-teman tahu lagu ini. Ada penasaran nanti? Nah, ini stemannya itu senar 1 mengikuti steman kromong nada re. Ya, yang senar 2-nya nada sol. Atau kalau di piano E ya, E dan A, E to re dan A. Mungkin teman-teman penasaran ya, daripada pengen praktek langsung gambang kromong ya, biar tahu sekalian bahasa gimana. Oke, sekarang mungkin saya bagi 2 ada Ya. dulu. Duduk.
Oke yuk, do re mi sol la sol mi re do re mi salah. Lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, enam, temponya enam, tujuh, delapan, oke ya Pak dong tum Pak mana tangan kanan Pak dong ya dong ada lagi tum Pak dong Pak dong Pak dong Oke, good. Sekarang kita gabung. Siap ya? Lalu ngomong dulu. 5, 6, 7, do. Hai. 5, 6, 7, do. Pak do. Oke, jangan ngomong, ini jangan ngomong.
delapan, lima, enam, tujuh, nanti, silakan kapan, lepas. Ya, jangan cepat-cepat. Lima, enam, tujuh, empat, tujuh, delapan. Ayo. Ya. Siap. Dong. Tiga, lima, tiga. Sabar, Pak. Ya. Ikutin. Aduh, biar mi, sol, mi. 3 kali mi-nya. 7, 8. Mi, sol, mi. Re, mi. 3, 2, 3. Re, mi, re. 3, pam. Mana? Ayo. 1, 2, 3. Pam. Bisa. Satu, dua, tiga, empat. Pam. Terus ini lagunya lagu lama dan tua saya mencari Tuhan memang kita
Kecil-kecil